Lakukan sekarang juga. Dalam pemrograman pikiran bawah sadar, ada satu kunci yang harus difahami dalam cara kerja otak. Software pikiran itu hanya mengenal kalimat sekarang atau present tense. Otak kecil manusia yang di belahan dalam atau di amigdala yang membuat pemrograman tidak mengenal kata akan, tidak mengenal kata seandainya, tidak mengenal kata-kata mudah-mudahan, nanti, dan sejenisnya. Yang mereka kenal adalah kekinian. Jadi, kerjakan apapun sekarang, seakan-akan Anda sudah memiliki. Saya ulangi lagi, apapun yang Anda percayai dan inginkan dalam pikiran, Anda ulang berkali-kali bahwa Anda sudah di sana atau Anda sudah memilikinya. Pilihan kaya cepat dengan kaya perlahan memiliki cara memulai yang berbeda. Cara memulai menentukan kemakmuran Anda. Kemakmuran merupakan skill yang harus dipraktekkan dengan pengalaman dikumpulkan jam terbangnya. Seperti keterampilan berenang. Belajar tahap awalnya adalah menceburkan diri ke air, lalu belajar mengambang, lalu kepala di atas air, lalu gerakannya sembarang, pokoknya kepala di atas air. Dan untuk masuk ke air, Anda membutuhkan satu buah modal, yaitu berani. Jadi modalnya apa? Berani tok. Dalam bisnis, modal pertama juga sama, yaitu berani, bukan uang. Jadi kalau Anda mengatakan saya tidak ada uang buat modal, Anda memiliki poverty conscious. Anda memiliki kesadaran miskin. Kalimatnya lugas ya, maaf sekali lagi. Sepertinya akan banyak yang tidak terima dengan kalimat saya itu, tapi itu adalah fakta. Sekali lagi saya ulangi, kesadaran miskin akan mengatakan saya tidak punya uang sebagai modal. Kata-kata tidak punya uang adalah kesadaran miskin, dan itu adalah fakta. Anda bungkus dengan belum punya uang, itu juga artinya sama. Anda menunda hingga waktu yang tidak pernah tiba. Dan saya punya pengalaman untuk itu. Sebagaimana sahabat tahu, saya memiliki banyak sahabat yang secara finansial masuk komunitas 1% manusia. Mereka adalah kalangan the have dan the rich. Mereka berada di puncak rantai makanan. Mereka anak keluarga kaya dan bisnisnya menguasai hajat hidup orang banyak lagi. Dan bisnisnya kemudian mereka kembangkan lebih dahsyat lagi. Itulah mereka disebut the have dan the rich. Bayangkan, di antara semua isi makhluk bumi ini, umat manusia berada di jajaran puncak atau top of the pyramid. Nah, orang-orang ini puncaknya puncak, topnya manusia. Mereka memiliki kekayaan pribadi dan network kekayaan jaringan sangat besar, triliunan. Dan pertemanan dengan saya udah 10-15 tahun, bahkan ada yang sudah 25 tahun. Sebagai catatan, kenalan dan teman nongkrong dua hal berbeda ya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Saya mungkin punya ribuan kenalan, tapi teman nongkrong sangat sedikit. Mungkin karena pada dasarnya saya introvert. Saya harus mengizinkan diri saya dulu untuk menerima mereka menjadi sahabat, baru nongkrong gitu ya. Saya jelaskan lagi, teman-teman saya yang milioner ini adalah teman nongkrong, lebih dari sekedar kenalan. Selama 5 tahun ini, kami selalu bertemu di daerah Kuningan memanfaatkan corner of the house, sudut hotel bintang 5 tempat kami berkumpul. Sebulan sekali setidaknya, saya bergabung dengan mereka. Dari mulut mereka, kita bisa mendengar deal awal membeli klub bola papan atas Liga Eropa, transaksi terbesar perusahaan batubara di Indonesia, perdebatan melawan pebisnis Yahudi dari Inggris atau Rothschild yang akan masuk ke Indonesia, membeli partisipan interest beberapa daerah untuk membantu Perusda atau perusahaan daerah, mega proyek koper dan nikel smelter, dan banyak lagi transaksi kepemilikan chain hotel, dan ada juga beberapa transaksi kelas dunia di depan mata saya, di depan mata kami, termasuk hal-hal yang bersifat pribadi seperti mengganti private jet dari Bombardier 2 engine ke 4 engine yang tujuannya kalau ke Jakarta Beijing, Jakarta Dubai, Hong Kong Hawaii tidak perlu isi bahan bakar di tengah jalan. Ada juga yang mengganti dengan bicara yah atau azimut yah dari 90 yard ke 150 yard. Itu percakapan biasa, seperti kita membeli Indomie kali di Indomaret. Yang saya mau ceritakan adalah hubungan pertemuan saya dengan mereka sempat terputus sejak 2006 sampai 2010 kira-kira. Saya tidak sempat ada waktu bertemu dengan mereka, dan entah bagaimana mereka juga seperti ada cara untuk tidak bertemu dengan saya. Bukan dengan sengaja, maksudnya kayak ada yang ngatur aja. Semua seakan-akan sibuk. Mereka tetap saja bertemu satu dengan yang lain dan tetap berbisnis. Saya tidak keduanya, alias saya tidak bertemu dengan mereka dan saya tidak berbisnis dengan mereka. Tahun tersebut, usaha yang sedang saya bangun semua dalam masa tanam. Belum ada yang bisa dipanen. Lalu saya ingat istri saya berkata, "Ayah, kenapa sih nggak nongkrong dengan mereka, teman-teman lama itu?" Lalu dia sebutkan beberapa nama pebisnis sahabat saya yang namanya sering ditulis di media dan beberapa nama yang lebih muda tapi lebih sukses, tapi tidak pernah diekspos media. Saya langsung setuju. Saya ingat sekali pertengahan 2010 akhirnya saya bertemu dengan mereka dan langsung saya dihujani dengan pertanyaan, "Kemana aja bos? Sudah banyak cuan ya? Banyak fulus ya? Lupa teman ya?" Dan macam-macam gurauan lain yang intinya mengingatkan saya jangan lakukan itu lagi, tidak silaturahmi, tidak memanjangkan
saling ngobrol ngalor ngidul. Dan saya ada merasa janggal, kok saya merasa nggak pas ya di situ. Saya heran hari itu. Setelah 2 jam di sana saya merasa ada yang nggak masuk. Saya pun pamit. Kali berikutnya saya hadir lagi bulan depannya. Saya juga merasa nggak nyaman. Bulan berikutnya saya ulangi lagi. Saya merasa nggak nyaman. Hadir di pertemuan saya terasa asing. Akhirnya saya mundur. Setelah 4 kali datang dalam beberapa bulan ke depannya, saya merasa nggak sreg. Saya tidak hadir lagi selama 2 bulan berikutnya. Di sini istri saya ngeh. Ayah kok nggak ke Four Seasons lagi sih? Tanyanya. Saya jawab, males ternyata aku di sana nggak cocok lagi. Kayaknya udah beberapa kali kayak orang asing, nggak nyaman deh di sana. Entah kesambet apa, istri saya toto ceramah. Ayah denger ya, ini pendapat aku loh. Ayah itu mengajari banyak orang dan paling banyak adalah mengajari tentang mindset. Ayah tahu nggak kenapa ayah nggak cocok bergabung dengan mereka? Itu karena mindset ayah miskin. Vibrasi ayah itu miskin. Getaran mereka kaya semua. Vibrasi mereka makmur. Jelas aja ayah nggak cocok di sana. Gimana sih? Kan ayah sendiri yang ngajari untuk membuat mindset kaya. Ubah dong vibrasinya. Saya mendengar kata-kata itu seperti kesetrum. Bener juga, kata saya dalam hati. Rekening mereka itu bukan 12 digit atau triliunan, bahkan ada yang 13 digit. Itu personal wealth loh, kekayaan pribadi mereka. Kalau mereka hanya memiliki 40% dari sebuah perusahaan, artinya perusahaan mereka yang kapitalnya 13-14 digit, ya duit mereka 12 digit juga. Perkataan istri saya tadi kena sekali di saya. Kesadaran saya masih miskin, seenggaknya di level perbandingan dengan mereka. Saya akui, saya terima, dan saya buktikan lagi dengan datang sekali lagi. Benar saja, saya merasa tidak nyaman. Berbicara mereka tentang mobil, bicara tentang materi, membuat saya tidak nyaman. Tapi saya terus melihat kembali apa yang sedang terjadi. Saya terus tetap datang, tapi dengan tingkat awareness berbeda. Saya mengecek di mana ketidaknyamanan saya. Bicara hal-hal materi ternyata saya merasa risih. Seakan-akan mereka sedang pamer, seakan-akan mereka menyombongkan keduniawian, dan saya tidak suka. Namun saya perhatikan terus perasaan saya waktu mereka bicara banyak hal. Ternyata mereka bicara tidak ada kesan sombong atau vibrasi pamer. Lalu kenapa saya nggak nyaman ya? Mereka membeli barang 10 miliar, hanya merupakan 0, sekian dari harta mereka. Sementara banyak orang membelanjakan 1 juta saja udah merupakan 30% pendapatan mereka. Pulang dari pertemuan yang membuat saya tidak nyaman tersebut, saya mendapatkan satu hal. Ternyata saya punya kesadaran miskin, titik. Nggak usah dibungkus dengan basa-basi. Saya putuskan sejak malam itu, saya mulai harus merubah platform saya berpikir dan bertindak. Saya harus lakukan setiap hari, setiap saat. Saya tanam program baru. Sangat ekstrim cara saya menanamnya. Dan saya tahu sekali cara menanamnya. Bahkan saya sampai nggak percaya atau seram atau takut sama pondasi yang saya buat pada saat itu, pemrograman yang saya lakukan. Namun saya udah tekad bulat. Saya letakkan software baru tentang kemakmuran. Ini ilmu praktek, bukan ilmu teori. Jadi saya tidak bisa menuliskan atau saya tidak bisa menceritakan caranya untuk Anda sampai Anda mengikuti video ini seterusnya. 2 bulan saya melakukan itu. Sampai saya hafal karena masuk ke subsistem saya yang paling bawah. Akhirnya saya percaya diri, yakin seyakin-yakinnya bahwa saya adalah mereka, saya sama dengan mereka, saya lebih dari mereka. Lalu saya kontak beberapa sahabat bertanya, kapan ngumpul? Yang dijawab, ada nih malam ini. Saya melihat jadwal saya, ternyata sampai pukul 18 saya masih ada tamu, sementara jam segituan biasanya sudah kumpul. Saya baru datang jam 19. Malam ini hadir luar biasa banyaknya, biasanya 7-10 orang. Malam itu ada 30 orang yang hadir, seakan-akan semua teman kita hadir. Kehadiran saya yang paling akhir membuat posisi duduk tidak ada pilihan, di ujung meja. Bayangkan begini, dalam meja lounge ada meja tinggi dengan bangku tinggi, kayak kursi bar. Hingga kalau tidak duduk, kita dapat berdiri menyandar tangan dengan nyaman di meja tersebut, meja bar. Tapi ini adalah meja yang kecil dan dekat, saling berhadapannya dekat. Dengkul ketemu dengkul. Baik duduk maupun berdiri, jarak mejanya dekat. Akhirnya kami semua dalam posisi duduk, kecuali saya yang di ujung sendirian. Semua mata menyapa dan menatap saya seakan-akan saya yang adalah spotlight posisinya, karena kayak orang yang lagi bayar di posisi ujung. Jeruk hangat diletakkan oleh waitress di kanan meja saya dan saya mulai bicara. Saya nggak tahu kenapa, mungkin malam itu saya kesambet dewa ketawa kayaknya. Saya seperti seorang stand up comedian yang lagi ditangkap oleh mereka. Selama 2 jam kami tertawa terbahak-bahak, terkekeh-kekeh, kepipis-pipis malah. Asli lucu dan kami saling menimpali joke. Pulang pukul 11 malam. Wajah saya sumringah. Orang rumah bertanya ada apa? Lalu saya menceritakan rinci kejadian malam tadi. Sejak saat itu HP tidak pernah berhenti berdering hingga saat ini. Untuk beberapa eksekusi bisnis, kalau saya tidak ikut, mereka nggak mau jalan. Semua mendadak berubah akrab. Saya nggak pusing lagi urusan Bombardier, Mona Lisa Project, Azimut Yah, Caesar Palace, atau apalah nama yang saya tidak terlalu kenal. Tetapi saat ini semua itu tidak berpengaruh negatif lagi. Sekarang sahabat, Anda ingin tahu rahasianya apa yang saya lakukan hingga semuanya berhasil positif? Ikuti video selanjutnya.
Kata-kata adalah doa. Terima atau tidak terima, saat ini bisa jadi periode terbaik bagi bangsa Indonesia. Faktanya ada 24 bilioner di tahun 2019 ini di Indonesia, yaitu mereka yang memiliki kekayaan bersih di atas 1 miliar dolar atau lebih dari 14 triliun. Selain itu, ada 57 ribu miliarder atau mereka yang memiliki kekayaan di atas 1 juta dolar, sekitar 14 miliaran. GDP Indonesia adalah 1.000 billion dolar dengan pertumbuhan miliarder di Indonesia diasumsikan 5% per tahun. Yang jadi pertanyaan, kapan Indonesia memiliki 100 bilioner? Pertanyaan berikutnya, kapan Indonesia punya 1.000 bilioner? Ada hal menarik di dunia psikologi modern yang menyatakan korelasi atau hubungan antara bahasa dan realita. Bahasa adalah susunan kata-kata. Cara merangkai kata-kata namanya bicara. Gabungan bicara verbal, intonasi, pemilihan kata-kata, gerak tubuh atau body language, mikroekspresi wajah, dan pergerakan mata namanya alat komunikasi. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mohon sahabat memahami dulu sedikit keilmuan aplikasi psikologinya. Dalam dunia kehidupan sosial manusia atau peradaban yang kurang lebih usianya saat ini 20.000 tahun, kata-kata adalah bentuk yang selalu lahir belakangan. Sains atau ilmu pengetahuan terjadi lebih dulu. Peristiwa terjadi dulu, baru kata-kata lahir. Contoh, kata selfie. Kata-kata ini baru ada di tahun 2013 di dunia ini. Kemudian, tahun 2015 ada kata-kata baru, yaitu wifi, untuk foto sendiri, swafoto bersama-sama. Untuk bahasa Indonesia, walau belum masuk kamus bahasa Indonesia, dalam kamus gaul, sudah tercipta kata-kata seperti lebay, alay, jayus, dan banyak lagi. Kata-kata ini muncul setelah ada peristiwa atau ada ilmunya. Penemuan baru menciptakan kata-kata vocabulary baru. Jadi kalau Anda dibawa ke mesin waktu, masuk ke zaman Budi Utomo tahun 1908, orang-orang zaman itu mungkin menganggap Anda adalah orang asing di dalam komunikasi. Padahal Anda asli penduduk Kampung Senen, di bilangan Salemba misalnya. Anda mengerti mereka bicara apa, tapi belum tentu mereka mengerti Anda sedang bicara apa. Kembali ke pertanyaan tentang korelasi kata-kata dengan fakta. Jadi begini, mengapa dua bangsa besar Amerika dan Cina punya banyak bilioner? Jawabannya, ternyata dua bangsa ini memiliki nama atas istilah orang kaya atau memiliki kosakata untuk mendeskripsikan orang ultra kaya tersebut. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kita mengenal orang yang sejahtera, yaitu mereka yang bisa menghidupi diri sendiri. Lalu orang sentosa atau mampu menghidupkan diri sendiri plus keluarganya. Lalu orang makmur, yaitu sentosa ditambah sudah memiliki tambahan aset produktif. Lalu orang kaya, yaitu memiliki banyak aset. Setelah itu, berhenti kata-katanya alias habis, tidak ada kata-kata lagi. Inilah penyebab pikiran manusia Indonesia kebanyakan berhenti di kata kaya. Lalu meminjam istilah asing seperti konglomerat sebagai orang super kaya. Namun ini bahasa adopsi karena arti konglomerat sebenarnya bukan orang yang memiliki aji dana atau kelebihan duit, seorang yang banyak duit atau kaya raya. Tapi konglomerat adalah orang yang punya banyak jaringan bisnis. Sementara orang super kaya belum tentu harus memiliki jaringan bisnis. Dalam bahasa Cina, kita kenal kata taipan untuk orang super kaya. Dalam bahasa Inggris atau Amerika terkenal dengan istilah sugar baron untuk raja gula. Ada juga property mogul untuk raja properti. Ada tycoon, ada bilioner, ada big whaler, ada big boy. Dan banyak istilah yang memberikan arti spesifik simbol kekayaannya dari mana. CEO top mereka pun ada istilah dengan nama The Titans, Boardroom, Chamber of Commerce, Kamar Dagang, Bisnis Kartel, dan banyak istilah bisnis ekonomi yang mengartikan kekuatan pasar dan pelakunya. Hal ini tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Kita baru bisa mengadopsi karena belum ada fenomena tersebut. Namun, dalam 10 tahun terakhir, kata-kata baru akan masuk dalam tatanan bahasa Indonesia yang mengartikan ultra kaya. Super rich person, pengusaha dengan aset multimiliaran. Kalau perlu, Anda sahabat juga bisa mengusulkan nama, mengusulkan kata-kata yang akan dipakai sebagai pemahaman baku dan baru arti kata kaya tersebut. Dalam keilmuan psikologi, menyambungnya begini. Misalnya kata-kata ini ada dan dipahami oleh akal sehat semua instrumen bangsa.
Contoh, super kaya kita beri nama Taipan, meniru 2 miliar manusia di bumi, meniru bahasa Cina. Percayalah, dalam waktu 10 tahun ke depan, para Taipan itu akan jauh lebih cepat kaya hadir di bangsa Indonesia karena banyak yang paham dan masuk dalam pikiran mereka. Inilah yang membuat saya berpikir tentang apa yang terjadi di bangsa Indonesia saat ini, yaitu sehubungan dengan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan Wage Rudolf Supratman dengan 3 stanza. Bagi saya, yang beliau gubah merupakan sebuah nubuah luar biasa. Saat ini kita selalu menyanyikan stansa 1. Perhatikan syairnya. Di sini kita dapat kata-kata Indonesia tanah tumpah darahku. Kalimat itu membuat arti apa? Sampai sekarang bangsa Indonesia masih tumpah darah, cekcok di mana-mana. Lalu kata-kata berikutnya, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ini artinya Indonesia saat ini belum bersatu, masih terpisah-pisah. Karena itu fakta saat ini ya begitu, kita nggak pernah kompak, seakan-akan ribut terus. Stansa 1 ini cocok untuk zaman perang kemerdekaan hingga mungkin tahun 80-an. Seharusnya mulai saat ini Indonesia sudah menyanyikan lagu stansa 2. Coba sahabat perhatikan sebentar. Stansa 2 ini lebih cocok karena ada kata-kata tanah kita yang kaya, pusaka kita semua, mendoa Indonesia bahagia, suburlah jiwanya, sadar budinya. Jadi saya sangat menyarankan kepada pemerintah untuk mengubah Indonesia Raya stansa 2. Dan suatu masa nanti Indonesia bisa masuk stansa 3. Waktunya Andalah yang menentukan. Coba perhatikan gubahan Wage Rudolf Supratman di stansa 3. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sana aku berdiri menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Bagaimana software diinstal dalam pikiran bawah sadar? Video sebelum ini menjelaskan bagaimana software terpasang karena lingkungan, karena orang tua. Dan ada baiknya saya berikan satu contoh lagi bagaimana pikiran itu diinstal. Mengapa penting bagi saya untuk menjelaskan banyak-banyak dan pengulangan-pengulangan tentang software ini? Karena apapun yang bisa dipasang itu bisa dibongkar. Jadi ketika Anda merasa diinstal sesuatu yang jelek, Anda ubah. Kalau Anda merasa tidak ada softwarenya, maka ada baiknya kita pasang software sesuai yang Anda butuhkan. Cara pasang orang tua ke anak, kita bisa beri contoh dengan ilustrasi sebagai berikut. Saya tanya kepada sahabat semua, terutama yang wanita. Perhatikan bayi yang 6 bulan. Misalnya bayi itu adalah anak Anda, keponakan Anda, atau sepupu Anda. Bisakah anak tersebut berbicara? Maka kita semua akan menjawab bayi tersebut belum bisa berbicara. Komunikasi verbal bayi tersebut hanya menangis, diam, tersenyum, atau tertawa. Ketika bayi tersebut menangis kejar dengan keras dan lama, maka pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua itu? Atau orang tuanya? Ada banyak jawaban atas pertanyaan tersebut. Ada yang diganti popoknya, diajak main, dikasih nenen, dan lain sebagainya. Dan disinilah pertama kali database mulai dimasukkan oleh orang tuanya. Di Indonesia, dalam catatan aplikasi psikologi anak bayi yang menangis oleh orang tuanya lebih dari 80% dinenenin atau dikasih susu. Sementara di Jepang, di Amerika, di beberapa negara Afrika, di Eropa budayanya lain lagi. Karena sudah dilihat tidak pipis, belum waktunya makan, tidak ada masalah fisik yang berarti, aman dalam box. Banyak orang tua hanya memainkan dan mengajak komunikasi sang bayi. Bayi pun begitu tidak diam, diteruskan main dan diajak bicara. Inilah yang kemudian hari di Indonesia banyak anak yang menggunakan tangisan sebagai senjata mempengaruhi orang tuanya. Karena tidak dibiasakannya negosiasi. Dibiasakan dituruti keinginannya. Anak menjadi demanding, sangat banyak maunya. Ada lagi yang harus diperhatikan. Ada software lain yang dipasang orang tua pada sang anak dengan ngegampangin dengan nenenin tadi. Pertanyaan, mengapa bayi tadi menangis? Kita bahas satu-satu kemungkinannya. Karena lapar, karena kepanasan, karena kedinginan, karena pipis, karena tidak nyaman, karena kesepian, karena mau main, dan lain sebagainya. Intinya karena komunikasi belum banyak vocabulary-nya, maka dia menangis. Sekali lagi menangis karena ada masalah. Ini kata kuncinya. Ada masalah. Disinilah software orang tua memasang software tersebut dalam bahasa pemrograman
kepada anak tersebut. Saya ulangi, disinilah software orang tua dipasang ke anak tersebut. Atau dalam bahasa pemrogramannya, kalau diibaratkan otak manusia adalah komputer, disinilah momen di mana orang tua sedang memasang sebuah program, yaitu 80% orang tua akan meneneni anak tersebut agar terlepas dari masalah yang terjadi. Kesimpulan, programnya begini. Jadi inilah program yang dipasang. Nak, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Software ini terpasang dalam pikiran bawah sadar sang anak sampai dewasa, di mana setiap Anda bermasalah dalam hidup Anda, di mana setiap ada masalah dalam hidupnya, mulailah dia memasukkan sesuatu ke mulutnya. Baik itu makanan, minuman, rokok, gigit jari, gigit pensil, apapun dimasukkan ke mulutnya untuk tenang seperti nenek sang ibu. Tidak heran, masalah memasukkan ke mulut tadi yang paling banyak adalah makanan. Dan ini membuat populasi manusia Indonesia 35% adalah overweight. Jadi kita sudah mulai paham tentang bagaimana software itu terpasang dalam pikiran. Kita lanjut. Bicara kompetensi, mungkin banyak di antara sahabat yang sudah memahami istilah kompetensi bawah sadar atau unconscious competence. Jadi ada baiknya saya urai sedikit agar kita satu bahasa. Misalnya Anda adalah orang yang tidak tahu dan tidak pernah kenal dunia olahraga. Kondisi pikiran Anda dinamakan unconscious incompetence. Anda tidak tahu dan tidak berkemampuan. Level 1 namanya, dalam pemikiran dan tindakan. Kemudian suatu hari Anda mendapatkan pencerahan dengan adanya sebuah pelajaran tentang apa itu olahraga dan manfaat olahraga dan bagaimana melakukan olahraga yang baik serta efek positifnya. Maka kondisi pikiran Anda saat itu dalam kondisi conscious incompetence. Anda tahu tapi masih tidak berkemampuan. Level 2 dalam pemikiran dan tindakan posisi Anda tersebut. Lalu Anda mulai jogging, mulai olahraga, mulai diet dan mulai mengubah semua yang bertujuan agar lebih sehat. Kondisi saat itu pikiran Anda masuk dalam level conscious competence. Anda tahu, Anda sadar dan memiliki kompetensi atau berkemampuan. Inilah level ketiga, pemikiran dan pembelajaran. Di sini semua hal masuk dalam logika, analisis dasar, tahu, mengerti, tetapi melakukan keahliannya masih dalam tahap pembiasaan. Disinilah tantangan terbesar karena Anda masih di level 3. Level terberat. Di sini Anda sebenarnya belum ahli, masih bisa balik turun ke level 2, masih balik ke conscious incompetence. Jadi di level 3 kita harus terus melakukan hal yang sama diulang-ulang, minimum dengan standar the law of 10,000 hours atau lebih dari 10.000 jam melakukan hal tersebut berulang-ulang, baru akan masuk ke level keempat atau level terakhir yang disebut unconscious competence. Anda sudah tidak sadar bahwa Anda memiliki kemampuan atau keahlian itu. Anda sudah jadi biasa saja, semua serba alami. Kita bicara bisnis pengalaman saya pribadi, bicara soal bisnis properti. Saya memasuki bisnis properti sejak tahun 1993. Pahit, manis, asam, garam, ekonomi naik turun, bunga rendah sampai bunga 50% per tahun. Pembeli kabur, kontraktor kabur, izin tidak keluar, tanah kasus, dan ratusan masalah lainnya sudah saya lewati. Rasanya bisnis properti dalam diri saya sudah masuk unconscious competence. Pengalaman pribadi, dari untung kecil sampai untung ratusan kali lipat, semua pernah. Membangun rusun, tipe murah, klaster mewah, apartemen, hotel, mixed use building, apalagi yang belum. Rasanya semua pernah dilakukan. Semua saya sudah tahu pahit manis. Jadi ketika menganalisa di tahun 2006, saya melihat apa yang akan terjadi di 2007-2009 pada pasar properti di Indonesia, yaitu slow down karena sedikit overheating. Tetapi sehabis itu ngegas lagi kencang. Dengan modal berapapun di tahun 2009 adalah awal yang sangat tepat dan sesuai prediksi. Tren properti naik hingga tahun 2010-2013. Properti terus membaik sampai 2014 awal. Lalu saya mulai pasang radar, mencium tren turun. Dalam melihat fenomena seperti itu atau menganalisa properti, saya benar-benar seperti gak mikir, semacam mengandalkan intuisi saja, main feeling. Jadi terkadang sulit menjelaskan kepada orang lain.
Awal 2014 sebenarnya saya sangat semangat sekali dengan bisnis properti. Sampai periode ketika Indonesia mengambil mazhab state capitalism, memenangkan BUMN. Saya shock. Kemudian di tahun 2015 saya langsung check out. Kurangi main properti, 2016 tinggal 20%, 2017 berhenti total. Kebijakan negara tidak mendukung pemainan properti dan dugaan saya benar. Negara memanjakan BUMN akan mematikan bisnis properti karena dulu properti itu pembiayaan dari bank dan pembelian pun 90% menggunakan KPR, menggunakan bank. Dengan kebijakan BUMN kemarin, maka kering uang di tanah air. Yang kena duluan adalah bisnis tersier atau bisnis seperti properti. Tempat tinggal itu memang kebutuhan utama, namun memiliki rumah karena mahal menjadi kebutuhan ketiga, menjadi kebutuhan mewah. Keringnya keuangan, maka kebutuhan rumah turun drastis permintaannya seperti sekarang. Dan 5 tahun ke depan rasanya demikian. Yang beli rumah dibandingkan tahun 2010-2013 turun tinggal 50% kali saat ini. Pemain properti atau developer mati barang dan kalah bunga pada umumnya saat ini. Yang selamat yang main kecil-kecil dan yang tidak hutang bank. Kalau main besar di atas 500 jutaan, kering. Yang dapat uang saat ini hanya BUMN, pejabat, atau pengusaha lama yang duitnya memang tebel. Pengusaha baru, swasta, tinggal main receh dan saling cakar-cakaran di pasar red ocean. Namun dalam bisnis properti, saya tidak mengalaminya karena insting kompetensi tadi. Jadi saya selamat. Jadi kalau ditanya, kapan mau masuk properti lagi? Menurut saya nanti tunggu tahun 2021 atau 2022. Kembali ke insting bisnis. Anda pasti memiliki kompetensi bawah sadar di berbagai bidang kemakmuran. Dan saya percaya bahwa siapapun bisa memiliki kompetensi bawah sadar untuk mempermudah langkah masing-masing menuju sukses. Yang diperlukan hanya latihan pengulangan. Sebagai penggila buku, maka setiap kunjungan ke Singapura ada tempat yang rutin saya sambangi, yaitu Times Bookstore. Sudah 20 tahun saya langganan di sana. Tiap bulan pasti ke sana, sehingga tampang saya kalau datang pasti dikenal karyawan di sana, terutama staf yang nongkrong di sesi rak buku bisnis, buku ekonomi, dan buku geopolitik. Biasanya anak mahasiswa magang yang bantu saya. Lalu sebenarnya apa bedanya datang ke toko buku di Indonesia dengan toko buku Times ini? Jujur, jauh bagaikan langit dengan dasar bumi. Bener deh, di Indonesia itu toko buku, cari buku di sana. Kalau di Times, ya bukan. Begini apa yang saya rasa. Ketika masuk ke toko buku tersebut, kita disapa oleh greeter yang akan menyapa kita dan menanyakan kabar serta menanyakan sedang cari apa. Kita katakan cari buku terbaru tentang politik misalnya. Maka kita akan diantar ke rak politik dan diarahkan ke penjaga rak tersebut. Lalu penjaga tersebut akan bertanya atau menginformasikan, Bapak sudah baca buku Fire-nya Trump? Itu buku isinya tentang tabiat Trump yang nyeleneh dan setengah narsisem sifatnya Trump. Saya tanya lebih dalam, apa itu narsism? Oh yes sir, there are 2 characters of narcissism of Mr. Trump that you will get from this book, katanya sambil membuka halaman tentang narsisemnya Trump tersebut. Or, katanya kemudian, you better read this book for you to understand that US dollar will be hit by other currency. Those books are read by Mr. Trump before he become president. Sang pemuda berkacamata tebal tadi menjelaskan buku sebaiknya saya baca sebelum membaca buku Fire-nya Trump yang menjadi alasan Trump memulai menyerang Cina dan Rusia sekarang. Here you are sir, The Colder War. This book written on Obama time versus Putin. But seems Obama cannot match Putin. Even Hillary cannot beat Putin. Amerika need Trump to beat Putin. Dia menjelaskan rinci mengapa Amerika memerlukan sosok devil seperti Donald Trump. Untuk itu, dunia harus tahu tabiatnya Donald Trump yang ofensif ini. Dan semua dijabarkan dalam buku tersebut, kata pemuda tadi. Begitulah sekilas suasana saya di Times. Dalam toko buku Times tersebut, pengalaman apa yang saya dapatkan kira-kira? Ya benar, saya mendapatkan knowledge. Jadi 1 jam di sana, dengan staf penjualan di rak buku tersebut, saya dapat knowledge, bukan dapat buku. Sekali lagi, ini bedanya toko buku di Indonesia dengan Times. Saya tanya lagi kepada pemuda tadi, is there anything book about China? Kemudian dia jawab, you want to have information about China strategy on water, sir? Dia balik tanya ke saya tentang strategi Cina yang ingin menguasai lautan, di mana semua dunia tahu kekuatan maritim dan Navy Amerika 2 kali kekuatan armada laut Cina. Dan apa strategi Cina mengalahkan US? Ya dengan proxy war lah. Apakah Cina menggunakan proxy war?
Kemudian saya tanya lagi, kan tidak mungkin conventional war dilaksanakan oleh Cina, benar? Dan pemuda itu nyerocos, I have two book for you sir. One called ASEAN Water, second called The China Private Army. Yang tagline-nya berbunyi begini, Protecting China Silk Road. Dua-duanya berbicara tentang Cina. Oh, already have that book on China Private Army. I use it a lot on my speech and lecture. Saya jawab kalau buku China Private Army, bukunya sudah saya pakai. Bahkan saya menulis beberapa seminar dan beberapa workshop menggunakan buku tersebut. Saya tahu dari buku tersebut bahwa Cina sudah mencaplok bahkan hingga GDP negara-negara yang dikuasain pun ada dalam buku tersebut. Misalnya Timur Timur GDP-nya 60% sudah Cina, Papua Nugini 60% GDP nasionalnya sudah barang Cina, Malaysia 35%. Di zaman Najib, mungkin zamannya sekarang udah 20% di zaman Mahathir, dan turun terus pengaruh Cina di Malaysia. Kalau di Indonesia rasanya nggak ada Cina. Aman Indonesia mah. Cina di Indonesia itu hoax. Kemudian dia lanjut, oh really? If you have that books, I recommend you to buy this book, The War by Other Means, katanya. You will amazed with what China, Russia, and America play geostrategical games. Apa yang terjadi kalau itu Anda sahabat semua yang memang minat dengan buku beginian? Pasti seperti saya, panik buying. Jadi sekali lagi, kita dapat pengetahuan begitu masuk ke Times. Beda kan kalau masuk ke toko buku di Indonesia dengan masuk ke Times. Di toko buku Indonesia kita dapat buku, di Times kita dapat knowledge. Saya jujur gak dapat ilmu di toko buku di Indonesia. Dapat ilmunya setelah baca bukunya. Dan di toko buku di Indonesia sering salah beli buku karena tidak ada referensi, tidak ada genre yang saya suka. Atau bayangkan, kebanyakan penjaga rak buku di Indonesia tidak pernah baca buku yang dijaganya tadi. Dan hal ini tidak mungkin terjadi di Times. Mereka paham sekali isi buku-buku yang mereka jual tadi. Bahkan kita bisa berdebat, pemahaman filsafat, atau diskusi isi buku selagi mencari buku. Senang bertemu dengan sesama pembaca yang berpengetahuan, walaupun hanya mahasiswa magang berusia 20 tahunan yang katanya anak milenial. Buktinya dia rajin baca dan tahu segalanya. Apa yang terjadi di akhir bicara dengan pemuda tersebut? Ya panik, 6 buku lah saya beli. Dan setelah itu saya pump up, semangat sekali ingin cepat baca dan cepat meluangkan waktu untuk share buku ini kepada teman-teman. Lalu pengalaman saya setelah baca, pengen sekali saya punya kelas sesi diskusi membahas isi-isi buku tersebut. Tapi sayang, gak terlalu banyak teman tersebut. Akhirnya ya saya buat video ini.